Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yandi Zainabidin dengan NIM 140142148. Dalam video ini saya akan mencoba memaparkan dan menjelaskan bagaimana cara agar kita dapat bertahan di era kemajuan teknologi seperti sekarang, atau lebih tepatnya bagaimana cara kita dapat meningkatkan kesejahteraan hidup melalui literasi digital. Oke, yang pertama kita harus memahami dulu apa yang dimaksud dengan kemajuan teknologi seperti yang kita hadapi sekarang. Jadi di masa sekarang ini teknologi berkembang sangat pesat dan sangat cepat. Perkembangan teknologi tersebut menawarkan kemudahan hidup bagi manusia, terutama kita semua, dan perkembangan tersebut juga akan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Eh, bahkan di masa sekarang ini dikenal istilah IoT atau Internet of Things, di mana berbagai unsur kehidupan dikontrol dan dikendalikan melalui suatu sistem jaringan internet. Eh, Lantas bagaimanakah pengaruh perkembangan teknologi ini terhadap keadaan kesejahteraan masyarakat? Akankah kemajuan teknologi ini akan memberikan suatu peluang baru, peluang untuk meningkatkan kesejahteraan, ataukah justru akan memperburuk keadaan? Mari kita cari tahu bersama. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan teknologi terhadap kemajuan, terhadap keadaan pekerjaan masyarakat. Seperti gambar yang dapat kita lihat, di sini ada seorang yang sedang mengirimkan paket, ada seorang ojek online dan seorang robot pembersih hotel. Jadi perkembangan teknologi telah merambah berbagai aspek kehidupan seperti pekerjaan. Berbagai pekerjaan yang sebelumnya belum ada, sekarang sudah mulai ada seperti ojek online ataupun pengirim paket. Hal ini merupakan suatu hal yang sangat positif karena ini dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Namun di samping hal itu, perkembangan teknologi juga akan berdampak negatif. Salah satunya adalah dengan menyingkirkan manusia ataupun menggantikan manusia dengan teknologi, menggantikan pekerjaan manusia dengan teknologi. Seperti yang ada pada gambarkan ini adalah robot pembersih hotel, di mana robot ini menggantikan peran manusia sebagai pembersih atau petugas pembersih hotel. Dan bisa kita bayangkan akan ada beberapa ratus atau bahkan beberapa ribu orang yang kehilangan pekerjaannya karena perkembangan teknologi seperti sekarang ini. Lantas bagaimanakah solusi untuk kita dapat sustain ataupun dapat bertahan dalam perkembangan teknologi atau perkembangan teknologi di zaman sekarang seperti ini? Yang pertama adalah tentunya dengan melakukan literasi digital. Jadi intinya literasi digital adalah upaya seseorang untuk dapat menguasai teknologi melalui peningkatan kualitas diri. Tak hanya untuk menguasai teknologi, namun juga untuk meningkatkan soft skill seperti kepemimpinan, kreativitas, dan inspirativitas. Seperti itu. Literasi digital secara umum dapat dibagi menjadi tiga aspek utama, yaitu ada literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia. Literasi data ini merupakan suatu literasi yang berfokus kepada pemahaman seorang terhadap data. Jadi seorang haruslah mampu untuk menganalisis data yang ada. Kemudian yang kedua adalah literasi teknologi, merupakan literasi yang ditujukan untuk memahami mekanisme atau cara kerja suatu teknologi. Misalnya bagaimana cara untuk mengoperasionalkan laptop, ataukah bagaimana cara kita untuk membuat software yang dapat membantu di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada literasi manusia. Jadi literasi manusia ini adalah literasi tentang bagaimana cara kita agar dapat membangun diri kita menjadi lebih baik. Misalnya dengan meningkatkan kreativitas, meningkatkan kolaborasi dengan teman sekitar, ataupun dengan berpikir luas. Setelah membaca tiga aspek atau memahami literasi digital dan perkembangan teknologi, tentunya kita telah mengetahui bahwa kunci utama untuk dapat sustain atau dapat bertahan di era digital seperti sekarang ini adalah dengan memiliki kemampuan untuk menguasai teknologi, kemudian kemampuan untuk membaca data, dan yang terakhir adalah kemampuan untuk mengembangkan diri ataupun kemampuan berpikir kreatif. Jadi di masa yang akan datang, pekerja-pekerja yang tidak memiliki keahlian khusus akan digantikan oleh robot. Oleh karena itu, kita harus menguasai skill ataupun keahlian baru yang
lebih bagus ataupun yang robot tidak dapat dilakukan, seperti kreativitas, karena robot tidak memiliki pikiran kreatif ataupun tidak dapat melakukan inovasi. Seperti pada artikel, cara lain untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di era digital seperti sekarang ini adalah melalui ekonomi kreatif dengan bermodalkan literasi digital yang telah dipelajari. Ekonomi kreatif merupakan tindakan suatu kegiatan ekonomi yang memanfaatkan berbagai aspek kehidupan ataupun berbagai aspek teknologi yang ada. Sebagai contoh, kita dapat membuka suatu usaha dengan menganalisis data yang tersedia di internet. Kemudian kita juga dapat memanfaatkan media online seperti Instagram ataupun Twitter untuk melakukan kegiatan ekonomi kreatif, seperti untuk melakukan iklan ataupun melakukan pemesanan. Kemudian selain itu kita juga harus berpikir kreatif dan inovatif, di mana hal ini sangat penting adanya. Kemudian selain itu, setelah melakukan upaya tersebut, maka akan diharapkan kita dapat meningkatkan kualitas hidup dan dapat meningkatkan tingkat kesejahteraan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa.